Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 15 Maret tahun 2026 adalah hari Minggu Prapaskah keempat, hari Minggu Letare. Pada hari Minggu Prapaskah keempat ini atau hari Minggu Letare, dan pada hari raya dan pesta, orgen dan alat-alat musik lain dapat dimainkan dan altar dapat dihias dengan bunga-bunga. Pada minggu ini dapat juga dipakai busana berwarna merah putih. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab pertama Samuel, bab 16, ayat 1b, dilanjutkan dengan ayat 6-7, dan ayat 10-13a. Setelah Raja Saul ditolak, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Setelah Samuel sampai ke rumah Isai, masuklah anak-anak Isai. Ketika melihat Eliab, Samuel berpikir, "Sungguh, di hadapan Tuhan sekarang berdirilah dia yang mau diurapinya." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah terpancang pada paras atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolak dia. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Mereka ini semuanya tidak dipilih Tuhan." Lalu ia berkata kepada Isai, "Inikah semua putramu?" Jawab Isai, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi ia sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Maka disuruhnyalah menjemput dia. Kemudian masuklah anak itu, namanya Daud. Kulitnya kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman kepada Samuel, "Bangkitlah dan urapilah dia, sebab inilah dia." Maka Samuel mengambil tabung tanduknya yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 5,
ayat 8-14. Saudara-saudara, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebut saja apa yang mereka buat di tempat-tempat yang tersembunyi sudah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi tampak, sebab semua yang tampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, maka Kristus akan bercahaya atas kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 9 ayat 1 dilanjutkan dengan ayat 6-9, ayat 13-17, dan ayat 34-38. Sekali peristiwa ketika Yesus sedang berjalan lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Yesus meludah ke tanah dan membuat lumpur dengan ludah itu, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Orang itu pun pergi membasuh dirinya, lalu kembali dan dapat melihat lagi. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu duduk mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi dia serupa dengan orang itu." Ia sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Mereka kemudian membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu, orang-orang Farisi pun bertanya lagi kepadanya, bagaimana matanya dapat melihat? Jawabnya, "Ia mengoleskan lumpur pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Kata sebagian orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Tetapi yang lain berkata, "Bagaimana seorang berdosa dapat membuat tanda mujizat yang demikian?" Lalu timbullah pertentangan di antara mereka. Kata mereka lagi kepada orang yang tadinya buta itu,
Dan engkau, karena dia telah memelekkan matamu, apakah katamu tentang dia? Jawabnya, dia seorang nabi. Tetapi orang-orang Farisi menegur dia, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa orang itu telah diusir oleh orang-orang Farisi. Lalu Yesus bertemu dengan orang itu dan berkata, "Percayakah engkau kepada Putra Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia. Dia yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu." Kata orang itu, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembah Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah hidup baru sebagai anak-anak terang. Adakah perjumpaan istimewa yang telah mengubah hidup kita? Pengalaman perjumpaan yang telah berhasil mengubah hidup seseorang biasanya adalah perjumpaan dengan seorang penolong penuh kasih nan tulus ketika kita susah dan butuh pertolongan. Baiklah kita ingat bahwa penolong utama kita ialah Tuhan sendiri. Berbahagialah mereka yang mengandalkan Tuhan dan bukan mengandalkan manusia. Saudara terkasih, dalam Injil hari ini dikisahkan bahwa Yesus menghampiri seorang yang buta sejak lahir. Ia meludah ke tanah dan mengaduknya, mengoleskannya pada mata orang tersebut, lalu memintanya untuk membasuh dirinya di kolam Siloam. Alhasil, orang buta itu sembuh dan dapat melihat. Pengalaman tertolong atau terselamatkan ini kemudian mengubah hidup orang itu. Ia tidak lagi menjadi pengemis, tetapi memulai hidup baru sebagai seorang yang dapat melihat, dan lebih daripada itu, ia sekarang hidup dengan hati baru, yaitu sebagai seorang yang percaya dan menyembah Yesus. Penginjil Yohanes menarasikan perubahan hati orang itu dalam dialog hangat dengan Yesus. Ketika bertemu kembali dengannya, Yesus bertanya kepadanya, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Yesus menjawab, "Engkau bukan saja melihat dia. Dia yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu." Kata orang itu, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia pun sujud menyembah Yesus. Saudara-saudari terkasih, apakah perjumpaan dengan Yesus telah mengubah hidup kita juga? Sebagai seorang Katolik, kita berjumpa dengan Kristus secara real lewat sabda dan sakramen-sakramen suci, mulai dari pembaptisan hingga Ekaristi Kudus.
kita juga mungkin telah menerima banyak pertolongan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Rahmat perjumpaan, persatuan, dan pertolongan dari Kristus ini hendaknya mengubah hidup kita seperti hidup si buta yang telah disembuhkan Yesus itu. Dalam bacaan kedua, Paulus membahasakan perubahan hidup ini dengan indah. Hidup sebagai anak-anak terang. Paulus menasihati umat di Efesus untuk meninggalkan hidup lama, yaitu hidup dalam kegelapan dosa, dan mengajak mereka untuk bangun atau bangkit dari kegelapan dosa itu untuk hidup baru dalam terang Kristus. Apakah tandanya bahwa seseorang telah hidup dalam terang Kristus? Tanda jelas dari hidup sebagai anak-anak terang adalah kebaikan dan kebenaran. Untuk itu, marilah kita memenuhi hati kita dengan kebaikan dan kebenaran, serta mengejawantahkannya dalam hidup sehari-hari dimanapun kita berada. Sebab Tuhan akan menilai manusia bukan semata-mata dari hal luaran yang terlihat oleh mata kita, tetapi Ia akan menilai hati manusia. Dalam bacaan pertama, Isai menghadirkan di hadapan Samuel anak-anaknya yang memiliki paras atau perawakan tinggi dan mengagumkan untuk dipilih menjadi raja Israel menggantikan Saul. Tetapi Tuhan berfirman kepada Samuel supaya ia jangan terpancang pada atau terkecoh oleh paras atau perawakan mengagumkan itu. Ia akhirnya mengurapi Daud anak bungsu Isai yang memiliki hati yang penuh kebaikan dan kebenaran. Karena itu, jelas bahwa Tuhan menghendaki kita untuk merawat hati kita. Jika kita ingin hidup sebagai anak-anak terang, kita harus terlebih dahulu menyucikan hati kita. Orang yang berkenan kepada Allah adalah orang yang memiliki hati yang percaya, bertobat, penuh kebaikan dan kebenaran. Hati seperti inilah yang dimiliki Daud, sehingga dipilih dan diurapi Allah menjadi Raja Israel. Dan sebagai Raja Israel, Daud telah mendedikasikan hidupnya sebagai hamba kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Saudara-saudariku terkasih, dalam masa Prapaskah ini, marilah kita berdoa agar kita dapat mengalami rahmat persatuan dengan Kristus secara mendalam dan menjalani kehidupan yang menghasilkan buah yang berlimpah sebagai anak-anak terang yang membawa kebaikan dan kebenaran. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.